Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Ya mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan tentu kita juga akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kembali kita akan renungkan firman Tuhan pagi ini. Dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar iman kita ini jangan iman karena aku diberkati, aku percaya. Karena aku diberkati, aku bersuka cita, aku bersyukur. Ya, tapi bagaimana seharusnya iman kita ini iman yang sekalipun mungkin hasil usahaku tidak sedang bagus, sekalipun mungkin keadaanku kurang baik, sekalipun orang-orang mungkin tidak begitu mempedulikan aku, sekalipun aku dalam kesusahan, sekalipun lewat lembah kekelaman gitu loh, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sebab sekalipun mengalami hal yang buruk-buruk, ya tadi yang sempat kita sebutkan, kita percaya Tuhan yang menyelamatkan. Ya, apa yang dikatakan di dalam Habakuk ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ini semuanya hal-hal yang mengerikan. Ya, sekarang kalau tidak ada hasil dari kebun, dari ladang, bahkan kambing domba nggak ada, lembu nggak ada, artinya semuanya seakan-akan tidak ada. Boleh dikatakan, wah ini hidupnya sangat-sangat mengerikan. Mungkin ini sedang gulung tikar, ya. Kerugiannya amat sangat, ya. Tetapi perhatikan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kok menyelamatkan? Artinya begini, sekalipun semuanya sudah nggak ada lagi, sekalipun artinya hidup kita dalam kesusahan, kesulitan, percaya aku akan tetap beria-ria, bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku dari keadaan itu. Hidupku pasti selamat. Aku tidak akan dibiarkan terus mengalami lembah kekelaman. Tidak selama-lamanya aku terus dalam pergumulan yang satu ini. Aku pasti bisa menang. Karena apa? Ada Allah yang menyelamatkan. Cuma dikasih Tuhan. Tergantung bagaimana respon kita ketika menghadapi masalah. Ya, karena respon ini akan menentukan. Kalau respon kita bersungut-sungut, kalau respon kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi kesesakan hidup, menghadapi masalah yang berat, kita bersungut-sungut, kita mengeluh,
Ya, kita bahkan cari kambing hitam, menyalahkan si A, si B, bahkan menyalahkan Tuhan. Hati-hati. Justru keadaan tidak akan menjadi baik, sebaliknya akan jadi buruk. Sebaliknya kalau kita mau sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin menyedihkan, kegagalan, kehancuran, apapun itu. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, tetap berseria-ria, tetap bersukacita, bersorak-sorak dalam Tuhan. Kita percaya, kenapa harus demikian? Kita akan diselamatkan dari semua itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhanlah yang akan menopang. Tangan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Kalau mau diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah, bukan Tuhan tidak sayang. Justru masalah seringkali justru mendatangkan satu kebaikan bagi hidup kita. Loh, jangan pernah berpikir bahwa masalah itu selalu berakibat buruk. Karena masalah yang diizinkan terjadi, itu justru membentuk kita. Seorang nelayan yang tangguh atau pelaut yang tangguh tidak lahir dari air laut yang tenang. Ya, kita pernah mendengar itu ya. Semakin gede badainya semakin sulit ya ditaklukkan. Tetapi kalau dia ada di situ, dia akan semakin tangguh. Orang-orang yang menghadapi masalah yang berat, dia akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya, seorang atlet angkat berat itu tidak mungkin bebannya ringan terus. Akan ditambah semakin berat. Begitu seterusnya. Dan ingat, dengan begitu dia jadi orang-orang yang benar-benar kuat. Jemaat dikasih Tuhan, apapun yang diizinkan terjadi, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Ya, jadi jangan memiliki iman karena aku, sebab aku, tetapi meskipun sekalipun ya, yang tidak baik terjadi, yang menyedihkan terjadi, yang berat terjadi, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Dan jangan pernah kita jadi berubah setia. Artinya tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kadang kita menganggapnya terlambat, sesungguhnya dia selalu bertindak menurut waktu yang tepat dalam pandangan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat menghadapi apapun dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Miliki iman yang sekalipun, meskipun ya, tetap bukan karena. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami diajarkan oleh firman-Mu hari ini supaya kami senantiasa memiliki iman yang teguh. Sekalipun keadaan kurang baik, meskipun situasi kurang baik, kami tetap mau beria-ria. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan hidup kami. Kami nggak hanya mau jadi orang yang sekedar memiliki iman karena diberkati, aku bersyukur. Karena aku menerima yang baik, maka aku memuliakan Tuhan. Bukan demikian, tapi sebaliknya Tuhan, apapun keadaan kami mau tetap setia dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.